Selamat sore juga, Dokter Marcel. Apa kabarnya nih, Dok, sore ini? Selamat sore, sore jelas. Saya jelas. Jelas, jelas, Dokter. Dokter-dokter sekalian, terima kasih banyak sudah Baik. hadir di acara MSK Studium Generale bersama kita di sore hari ini. Ini adalah acara Studium Generale yang ketiga ya, Dok ya. Jadi berarti sudah 3 kali kita mengadakan acara ini di tiap bulan baru atau di tiap bulan mati. Untuk yang topik ketiga ini, pembicaranya adalah Dr. Marcel sendiri akan membawakan mengenai imaging of periprosthetic hip infection, why radiologists hates it. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Dr. Marcel sudah siap, Dok? Sudah. PT-nya sudah terlihat ya. Sudah terlihat, Dok. Silakan, Dokter. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore kepada hadirin sejawat sekalian. Kita ketemu lagi sore hari ini. Em, Meskipun suasana libur ya, tapi apabila nanti sejawat sekalian ada pertanyaan, tinggal ditulis saja di eh, chat. Nanti akan bisa kita diskusikan nanti pada akhir dari sesi. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai imaging pada prostesis ya. Utamanya adalah prostesis hip, tapi saya akan mulai dengan membahas secara umum modalitas-modalitas radiologi yang dipakai untuk menilai prostesis pada musculoskeletal system ya. Dan baru kemudian saya akan fokus pada eh, infeksi, ya komplikasi yang relatif banyak dijumpai juga adalah infeksi pasca pemasangan prostesis pada sendi panggul. Dan masalah infeksi pada sendi panggul ini memang tidak disukai oleh semua orang, baik dari sisi pasien yang udah keluar biaya mahal, ya. Sementara dari sisi dokter yang menangani yang udah capek-capek susah masangnya, akhirnya kena infeksi malah, ya. Dan juga dari dokter radiologinya yang tentunya prostesis itu akan memberikan artefak yang membuat gambaran itu menjadi sulit ya, sehingga banyak banyak sejawat-sejawat dokter radiologi yang paling enggan untuk berurusan dengan imaging seperti itu. Apalagi kalau bicara advanced modality seperti CT scan atau MRI yang banyak memperlihatkan artefak ya, sehingga membuat interpretasinya menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit kasus di mana kemudian dokter radiologinya menolak pemeriksaan ini dengan dalih tidak akan terlihat apa-apa atau takut terjadi reaksi eh, oleh karena implan itu menyete dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya banyak banyak ini alasan-alasan yang muncul. Yang mana hal itu saya paparkan satu persatu pada sore hari. Ya, tentunya kalau kita eh, melakukan penilaian menggunakan imaging, tetap kita harus mengingat kembali untuk apa pemeriksaan radiologi itu dilakukan. Yang dikenal ada 7 ya sejauh ini yang kita tahu, dan untuk kasus kita ini barangkali yang cocok adalah nomor 5 ya, post procedure status ya. Dan yang juga tentunya nomor 3 kaitan memonitor status pasca satu prosedur, dalam hal ini pemasangan prostesis, yang mana tujuannya adalah untuk antara lain utamanya mendeteksi komplikasi. Karena dalam keadaan normal biasanya pemeriksaan radiologi tidak dilakukan. Ya, biasanya dilakukan minimal hanya foto polos saja segera setelah prosedur sebagai data baseline saja. Dan sesudah itu biasanya imaging hanya dilakukan
apabila terdapat keluhan klinis. Jadi biasanya kalau tidak ada keluhan, memang tidak difoto apa-apa. Dan keluhan klinis yang tersering adalah nyeri. Dan nyeri itu dapat timbul baik pada tahap awal maupun pada tahap lanjut sekian tahun setelah operasi. Bisa ditemukan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu perlu memahami ini, ya, sehingga kita dapat dalam melakukan penilaian, kita tidak perlu berharap satu hasil yang sempurna. Intinya hanya apakah tujuan ini tercapai. Itu aja sebenarnya. Ya. Lain halnya dengan kasus yang kita tidak tahu ini kasus apa dalam upaya diagnostik awal gitu ya. Sehingga kita memikirkan beberapa kemungkinan tergantung data klinis. Kalau ini tidak. Ini tidak, karena masalahnya udah jelas. Ada orang yang habis menjalani prostesis, kemudian difoto karena ada keluhan klinis, biasanya nyeri. Sehingga yang ditarik nomor satu tentunya adalah kelainan radiologis yang terkait dengan prostesis tersebut. Apa saja yang biasa dijumpai? Biasanya yang tersering prostesis itu dipasang umumnya pada sendi lutut dan sendi panggul. Ini tentunya sesuai dengan epidemiologi, di mana organ-organ weight bearing dalam hal ini eh, akan lebih dulu mengalami masalah biasanya. Dan itu disabilitas yang timbul tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien. Nah, apa yang kita lihat tentunya yang kita cari dari pemeriksaan radiologi pasca pemeriksaan ini adalah macam-macam. Ya. Antara lain kalau bicara si diagnosis ya antara infeksi atau fraktur pada tahap awal ya atau pada tahap lanjut. Ya. Tahap lanjut bisa macam-macam yang terkait dengan kerusakan dari prostesis ya atau masalah ada komplikasi debris metal, debris logam di sekitarnya ya dan lain-lain dan lain-lain. Nah, tapi secara gambaran biasanya kita akan mencari kelainan-kelainan yang tertulis di sini, baik itu implannya longgar atau loosening. Ya. Selain juga infeksi atau perubahan posisi dari implan juga, particle disease, fraktur, ya, kelainan pada jaringan lunak, itu juga semua hal-hal ini bisa menyebabkan keluhan pada pasien pasca prosedur. Dan untuk itu tentunya semua modalitas radiologi yang kita kenal punya peran. Tetapi dalam hal prostesis ini, karena ada benda asing yang dipasang di situ, tentunya terdapat keterbatasan pada tiap-tiap modalitas ini. Dan oleh karena itu, biasanya tidak ada satu modalitas yang ampuh untuk semua. Sehingga yang biasanya dilakukan tentunya adalah kombinasi. Dan kombinasi ini tentunya karena diketahui dengan pemeriksaan dari list yang ada di sini, itu tentunya ditengarai akan meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas dalam mendeteksi komplikasi yang tadi saya sebut. Tentu sebagai tahap awal biasanya tetap yang dilakukan yang paling sederhana dan efektif yaitu pemeriksaan fotopolos atau radiografi dan kemudian apakah dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lainnya dalam hubungannya dengan temuan dari fotopolosnya nanti. Biasanya pemeriksaan itulah yang kita lakukan. Nah, tentunya pemeriksaan radiografi yang dipilih karena pemeriksaan ini tetap yang relatif sederhana dan mudah dilakukan, tapi cukup informatif. Itu yang menyebabkan dia selalu menjadi pemeriksaan lini pertama. Tapi keterbatasan yang perlu diingat tentunya adalah karena radiografi ini gambar yang diperoleh hanya dua dimensi ya. Sehingga kita perlu lebih dari satu proyeksi, tapi acap kali juga bentuk dari implan logam itu membuat kita tidak mudah untuk memperlihatkan secara tiga dimensional dari gambar dua dimensi fotopolos. Selain itu juga posisi-posisi ya. Biasanya pemeriksaan fotopolos itu memerlukan memposisikan organ atau ekstremitas pada posisi tertentu yang belum tentu semua bisa dilakukan dengan optimal. Dan pemeriksaan berbasis sinar X ini
biasanya tidak disarankan untuk akurat dalam menilai kelainan di jaringan lunak. Pemeriksaan fotopolis ini biasanya dilakukan segera atau setidaknya dalam 3 bulan sebelum pembedahan. Ya. Dan biasanya yang dilakukan itu adalah sebagai data dasar ya, untuk nanti pemeriksaan lanjutan di kemudian hari, supaya kita nanti bisa membandingkan apakah kelainan yang terlihat itu bagaimana gambarannya dibandingkan dengan pemeriksaan imaging yang pertama kali dilakukan setelah prosedur tersebut. Ini penting karena apabila terdapat suatu kelainan yang bersifat patologi pasca pasca operasi, tentunya kelainan itu tidak akan diam begitu saja, tetapi akan progressing. Mulai dari yang gambarannya kecil, samar, lama-lama akan menjadi luas dan jelas terlihat. Nah, progresivitas itu yang kita lihat. Oleh sebab itu biasanya selalu dilakukan pemeriksaan baseline setelah prosedur ini dikerjakan. Ya. Ini tentunya menjadi penting. Kenapa? Karena pemeriksaan ini, bukan pemeriksaan ini, maksudnya prosedur pemasangan implan itu prosedur yang mahal. Ya. Biayanya ratusan juta. Ya. Sehingga tentu dokter yang menangani, biasanya orthopedic surgeon, tidak akan sesederhana itu langsung memutuskan untuk operasi ulang. Ya, selain juga secara prognosis nanti jadi menurun apabila tidak indikasi banget tapi dibongkar lagi gitu ya. Selain itu juga membuat cost effectiveness-nya jadi bubar jalan. Oleh karena itu biasanya mereka memerlukan nggak cuma satu, biasanya kadang serial studies, pemeriksaan beberapa kali untuk menilai apakah dia progres apa enggak. Seringkali kalau ada satu kelainan perubahan yang bersifat mengetap, begitu aja, seringkali orthopedic surgeon lebih memilih untuk wait and see. Ini kita lihat dulu dia progres apa enggak, keluhannya berkurang apa enggak. Soalnya sedapat mungkin jangan dibongkar. Kecuali kalau memang harus mau nggak mau tidak. Nah, dalam hal ini yang dilakukan tentunya proyeksi yang seperti biasa, baik itu AP maupun lateral atau aksial, ya. Dan juga kadang dilakukan dalam posisi pasien dikasih weight bearing atau posisi pasien berdiri gitu ya. Dan ada beberapa teknologi yang menggunakan eksposi film panjang ya. Meskipun demikian, itu tidak terlalu ngefek sebenarnya karena nggak usah film yang protokol khusus ya, X-ray yang lebar-lebar. Yang pentingnya dalam pemeriksaan radiologi untuk prostesis itu kalau bisa prostesisnya jangan ada bagian yang terpotong gitu ya. Jadi misalnya fotonya foto sendi panggul ya dilebarin lah sampai prostesisnya masuk semua. Walaupun X-ray-nya nggak memungkinkan itu, bikin foto kedua untuk memasukkan bagian yang tidak tercakup tadi. Meskipun permintaannya adalah foto sendi panggul, bukan foto femur. Ya. Kenapa? Karena perubahan yang terjadi bisa terjadi di bagian manapun dari daerah implan tersebut. Jadi nggak boleh ada yang nggak masuk. Nah, tentu eh, pemeriksaan yang lain yang juga mungkin dapat berperan, tapi zaman sekarang sudah jarang digunakan, adalah pemeriksaan dengan fluoroskopi. Karena pemeriksaan fluoroskopi ini radiasinya terlalu besar, dan sekarang banyak metode lain di mana kita bisa memperoleh interpretasi yang sama baiknya, bahkan mungkin lebih baik dibandingkan dengan fluoroskopi, seperti dengan CT scan atau MRI. Sehingga biasanya pemeriksaan ini sudah jarang dilakukan ya. Apalagi prosedur seperti menyuntikkan kontras seperti ini gitu ya. Itu biasanya dapat dilakukan dengan cara yang lebih uh, less invasif ya, seperti dengan MRI atau CT scan. Ya. Nah, kalau kita bicara CT scan, kita tahu tentunya seperti prinsip CT scan pada umumnya, di mana pasien itu tidak perlu manipulasi posisi seperti pada radiografi. Tapi dari data computerized yang masuk ke dalam sistem, dari X-ray ini berputar mengelilingi tubuh pasien, maka bisa rekonstruksikan bidang, berbagai bidang yang kita sebut multiplanar, baik bidang aksial, koronal, atau sagittal. Sehingga kita dapat memperoleh
gambaran dari prostesis tersebut dan daerah sekitarnya, baik pada bidang aksial, koronal, atau sagittal. Meskipun scanningnya hanya aksial saja. Karena apa? Karena potongannya segitu tipisnya sekarang, tebal irisannya sudah mencapai setahu saya 0,2 mm antar slice-nya itu, jadi benar-benar bisa dibilang udah halus sekali itu. Sehingga membuat tiga dimensinya pun juga bisa dilakukan dengan baik menggunakan eh, alat ini. Nah, tentunya, tapi karena CT scan itu tetap berbasis sinar X, maka akan ada area di mana kan logam itu tidak bisa ditembus oleh sinar X. Ya. Tetapi pada bagian tertentu ada bagian yang bisa ditembus. Kenapa? Karena X-ray-nya nembak dari 360 derajat. Ya kan tube-nya mengelilingi. Jadi kalau ditembak yang dari depan, bagian belakangnya tidak terlihat karena terhalang oleh logam itu. Tapi pada saat tube-nya ada di bawah, dia nembak bagian belakang itu dapat. Di bagian depannya terhalang. Nah, contohnya seperti ini penampang lintang dari sendi lutut. Kita lihat bagian yang gelap, yang ada gap-nya itu yang ini. Kenapa? Karena begitu ditembak dari satu sisi, dia berbayang sisi satu dan juga sebaliknya gitu. Ini yang disebut sebagai beam hardening artifact. Yang tentunya ini menyebabkan ada bagian data gambar yang hilang gitu. Nah, meskipun demikian tentunya kita tahu teknologi itu tidak pernah berhenti ya. Teknologi tidak pernah berhenti dan kemudian sudah banyak penelitian, sudah banyak teknik-teknik baru yang timbul gitu ya, di mana dapat dimanipulasi dari energinya, ya, seperti mengubah kekuatan energi dari tube X-ray-nya atau dengan softwarenya, baik itu softwarenya di reformat atau dengan reduksi artefak ya, yang disebut sebagai SMART. SMART ini bukan SMART ciptaan orang Indonesia yang wayang ya, bukan. Tapi SMART ini apa? Single Energy Metal Artifact Reduction. Yang mana dengan teknik itu kita bisa menghilangkan bagian-bagian yang gap itu, yang ada di gambar A itu, bagian yang hitam itu semuanya bisa dihilangkan dengan teknik-teknik ini. Demikian juga dengan prostesisnya, karena prostesis zaman sekarang juga sudah banyak sekali kemajuan, banyak sekali perubahan. Yang marak tentunya penggunaan prostesis dari bahan titanium. Titanium ini bisa di MRI, yang nggak ada perubahan dengan pemeriksaan MRI. Ya. Pada CT scan juga memberikan sedikit bayangan, sehingga karena dia pelemahan X-ray-nya tidak sehebat jenis logam yang lain. Tapi tentunya kelemahannya sama seperti CT yang lain, yaitu dosis radiasi yang besar. Tapi sebesar-besarnya tetap aja itu semua relatif. Karena dosis radiasi yang kita bahas dalam pemeriksaan seperti CT itu selalu masalah perimbangan antara risk benefitnya, antara untung ruginya. Lebih lebih berat mana gitu. Kalau hal informasi yang dibutuhkan itu sedemikian berharga dibanding harga atau dosis radiasi yang diterima pasien selama masih tolerable, tentunya itu masih justifikasi untuk dilakukan. Nah, ini adalah contohnya. Yang gambar paling kanan itu adalah gambar eh, radiografi biasa, dan gambar yang sebelah kiri, gambar A itu adalah pada potongan penampang lintang pada bagian bagian femurnya di sini, dan gambar B itu gambaran potongan koronal yang udah memirip dengan gambaran radiografi ya, ditembak dari depan. Nah, di sini kita bisa melihat bayangan itu sangat minimal ya, seperti nggak seperti yang tadi. Paling hanya sedikit bayangan hitam di sini, dan tentunya daerah sekitar ini informasinya semuanya tetap banyak dan tetap memberikan manfaat. Ya. Contohnya seperti di gambaran koronal ini kita bisa melihat ada fraktur ya, diskontinuitas tulang, diskontinuitas korteks ya, pada trochanter major femur di daerah periprostesis ya, daerah yang ini yang saya tandai. Ya, itu membuat pemeriksaan ini menjadi bisa dibilang sangat bermanfaat ya, dalam mendeteksi kelainan-kelainan seperti itu. Nah, pemeriksaan MRI itu menjadi alternatif yang berikut. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dalam sebagai langkah tahap pemeriksaan selanjutnya setelah X-ray, setelah radiografi. Nah, kebanyakan sih memang ada juga implan-implan yang produksi dulu yang tidak
tidak dapat dilakukan MRI karena bisa tarik dengan logam, dengan magnet MRI-nya itu implan. Nah, tapi setidaknya dalam implan ortopedik dalam hal ini prostesis produksi 30 tahun terakhir itu biasanya bahannya semua sudah bisa di MRI. Ya, jadi sebenarnya tidak tidak begitu menjadi masalah sebenarnya zaman sekarang. Meskipun demikian, tentu kita tetap harus waspada apabila kita berurusan dengan kasus di mana prostesis itu dipasangnya sudah lama. Jadi ini benar-benar cermatnya bukan cuma dokter radiologi dalam menapis pasien yang mau diperiksa, tetapi dokter yang ngirim juga baiknya itu waspadai juga nih. Kalau pasiennya bilang saya habis pasang pelat loh di eh, pinggul saya, pastikan kapan pasang. Oh pasangnya tahun 1960. Nah itu hati-hati tuh. Itu udah lama banget itu ya. Jangan-jangan pada waktu itu kan teknologi MRI masih belum ada, malah jadi logamnya bisa segala macam itu. Ya, tapi ini sudah banyak upaya-upaya untuk meminimalkan itu, bahkan udah ada website yang disebut mrasafety.com itu yang dimana tenaga medis siapapun dimanapun jadi bisa melihat di situ ada daftar logam-logam dengan codingnya dan namanya dan jenisnya dan besaran risikonya yang timbul ya apabila dilakukan pemeriksaan MRI gitu. Dan biasanya sih kalau memang tidak ada informasi yang jelas, perlu memintakan keterangan kepada dokter yang mengoperasi dulunya. Karena dokter yang mengoperasi dulunya harusnya memberitahukan ke pasien atau minimal ada catatan medisnya. Kode barangnya apa yang dipasang waktu itu, merek apa, jenis ban apa itu kan harusnya udah tercatat. Kalau zaman sekarang sih saya yakin semua sudah tercatat karena rumah sakit zaman sekarang bisa dibilang sebagian besar sudah terakreditasi. Jadi pencatatan itu sudah relatif lebih baik. Nah, para prinsipnya magnet resonance imaging menggunakan magnet yang sangat kuat ya dan radiofrekuensi yang mengganggu proton hidrogen dalam medan magnet tersebut. Proses ini yang kemudian nanti akan menimbulkan terangnya suatu struktur ya, sehingga dia dapat melihat kelainan utamanya adalah jaringan lunak. Jadi sebenarnya pada MRI ini justru kita tidak melihat implannya sendiri, tapi kita melihat jaringan lunak yang ada di sekitar implan. Implannya sendiri sih bikin artis yang disebut sebagai blooming artifact seperti kayak berpendar ya. Tapi orang kalau lampu kan berpendar warnanya putih ya. Tapi kalau ini berpendar warnanya hitam. Nah, pendarnya itu yang jadi menutupi daerah sekitarnya, yang membuat daerah sekitarnya tidak terlihat. Padahal itu yang kita ingin tahu. Nah, ini kelebihan MRI adalah mampu memperlihatkan ini dan tentunya zaman sekarang blooming artifact sendiri juga bisa sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan MRI pada pasien pasca pemasangan prostesisnya. Nah, tapi ada limitasi yang lain, misalnya scanning time-nya relatif lebih lama. Jadi kalau pasiennya usia lanjut dan udah banyak tremor, nggak bisa diam dalam waktu tertentu, ya tentunya pasien itu memerlukan perhatian khusus, seperti antara lain mungkin pemberian sedasi pada saat dilakukan MRI. Nah, itu biasanya nanti bisa diatur dalam dalam prosedur itu dilakukan di rumah sakit tersebut. Nah, ini adalah contoh gambarnya yang sebelah kiri dan itu ada tiga gambar. Yang gambar paling kiri itu adalah dengan CT scan. Kita lihat ya ada prostesis hip long stem yang panjang sampai ke femur distal. Yang kita lihat di sini dari CT dengan reduksi artefak kita bisa melihat soft tissue sekitarnya yang menebal yang ditunjukkan dengan panah putih ini. Dan kita lihat di situ densitas keabu-abuannya bervariasi di situ dan berbeda dengan densitasnya otot seperti yang ada di bawah sini atau yang di bawah sini gitu ya. Ini lain sendiri. Dan itu tentunya bisa diukur ya. Ya, tapi di sini kita jika kalau kita melakukan MRI, maka kita melihat karakteristiknya lebih lebih jelas ya, dibandingkan dengan CT scan karena dia menilai jaringan lunak lebih bagus dan kita lihat di sini prostesis yang ini di sini MRI warnanya jadi hitam. Hitam dan berpendar tapi pendarnya hanya sedikit saja. Pendarnya hanya sedikit saja sehingga ada kelainan yang warna putih-putih ini bergerombol di sekitar implan itu bisa dapat dengan mudah dideteksi.
dapat dengan mudah dideteksi. Sehingga tetap diagnosisnya bisa ditemukan komplikasi apa yang timbul di sini ya. Ini kalau tidak salah kasusnya adalah kasus tumor pasca operasi, kemudian udah dibuang tumornya bersih, kemudian daerah yang defek tulangnya udah hancur dipasangin implan, tapi rupanya ada mungkin secara mikroskopik ada sel-sel tumor yang lolos dan kemudian sel tumor itu dan membentuk gambaran tumor yang baru gitu di daerah sekitar prostesis. Nah, gambar yang tengah dan yang kanan ini juga adalah salah satu contoh. Kita lihat sebenarnya dibandingkan dengan gambar yang sebelah kanan, gambar yang tengah ini lebih baik. Karena berpendar warna hitamnya dari implan, kita lihat implannya cuma segini, tapi berpendar hitamnya sampai ke sini. Ya, tapi ini udah relatif lebih minimal dibanding yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini berpendarnya luas sekali, sampai ke mana-mana gitu ya. Nah, tapi artinya kita tetap bisa melihat ada struktur di sekitarnya dan yang kita cari adalah patologi yang ada di jaringan lunak sekitarnya. Seperti contoh pada kasus yang sebelah kanan ini, meskipun banyak implan artefak, tapi kita bisa melihat kalau panah yang hitam ini ternyata ada tendon quadriceps femoris, ini di lutut ya, ini femur, ini tibia, ini patella, dan ini harus ada tendon ini menghubungkan ke femur di atas, tendon quadriceps femoris, dan ternyata dia ada ruptur tendon. Ya, dan mungkin di sini juga tendon patellar ada ruptur parsial juga di sini yang panah putih. Nah, itu artinya apa? Meskipun ada artefak, tapi kita tetap bisa memvisualisasikannya dengan jelas. Ya, ya jadi tetap bisa ketemu kelainannya, meskipun memang ada itu. Nah, tentunya sekali lagi seperti tadi yang saya sampaikan, eh, yang bagusnya mengenai radiologi itu adalah karena kedekatannya dengan teknologi dan teknologi itu tidak pernah berhenti. Selalu akan ada sesuatu yang baru, selalu akan ada yang grading, ya. Sama halnya seperti dalam bidang-bidang yang lain, ya, khususnya dalam bidang radiologi ini memang paling banyak lompatan teknologinya. Dan dengan demikian juga ditemukannya teknik baru, peralatan baru, dan juga software tentunya ya. Dan sekarang software reduksi artefaknya juga sudah semakin canggih ya, yang dapat tentunya dengan mengurangi blooming artefak tadi, yang contoh gambar sebelah kanan ini yang tidak pakai reduksi, kita lihat itemnya implan tuh meluas sampai kemana-mana. Jadi seolah-olah semuanya kayak daerah gelap. Sementara gambar yang sebelah kiri, kita lihat daerah gelapnya itu bisa diminimalkan, dan kita bisa melihatnya yang tanda bintang ini adalah daerah-daerah yang ada kelainannya, di mana dia ada cairan di daerah sekitar prostesisnya, dan juga ada penebalan sinovium yang tanah putih ini, ya, yang menunjukkan dia ada suatu proses infeksi di daerah tersebut. Nah, ultrasonografi juga naik daun sekarang. Karena apa? Karena dia juga dapat melihat jaringan lunak dengan baik untuk organ-organ muskuloskeletal tentunya, karena jaringannya tidak tebal, ya, jadi dia dapat melihat dengan baik layer by layer kulit, otot, fascia dan sebagainya. Tetapi tentunya dia tidak dapat menembus logam. Ya. Jadi kalau ketemu prostesis ya nggak bisa, ya tetap akan nggak ada informasi, kepental keblok semua oleh oleh metal implan tersebut. Tapi tidak menjadi masalah kenapa yang karena yang dicari dalam hal ini adalah justru jaringan lunak sekitar implan, bukan implan itu sendiri. Oleh karena itu kalau mau melihat implannya nyasar, belok apa enggak, atau implannya patah apa enggak, itu pakai radiografi. Dan untuk melihat patologi di jaringan lunak sekitarnya, apakah ada cairan, ada infeksi, otot yang bengkak, tendon yang putus, itu pakai ini. Ya, jadi sekali lagi kombinasi seperti yang tadi saya bilang di awal, kombinasi lebih dari satu pemeriksa akan memberikan hasil yang terbaik pada pasien, dan tentunya yang enaknya USG itu kan dilakukannya dalam setting poli ya. Jadi selama dikerjakan oleh operator yang berpengalaman, maka dengan mudah kelainan pada jaringan lunak sekitar implan itu dapat dengan mudah dideteksi. Tapi sekali lagi bukan untuk menilai tulangnya sendiri atau implan itu sendiri. Nah, untuk itu digunakan transducer yang khusus yang ini juga seiring dengan perkembangan teknologi semakin lama semakin canggih.
frekuensi transducer semakin tinggi yang menyebabkan resolusinya menjadi semakin semakin bagus dengan mudah kita. Kalau dulu yang frekuensi rendah tuh kita seperti kayak ngeliat pasir aja ya. Terus sekarang udah bisa bagusnya, udah bisa kayak lukisan gambarnya. Karena saking resolusinya itu udah semakin baik dan kualitas dari kristal kristal piezoelektrik itu yang di kamar kanan bawah itu sudah semakin canggih sehingga dapat memberikan gambaran yang semakin bagus ya, dibandingkan sebelumnya. Nah, tentunya dia dapat juga berguna bukan hanya untuk melihat, oh ada cairan atau tidak, ada otot yang bengkak atau ada yang putus nggak di daerah sekitar prostesis. Tapi apabila ada cairan, maka itu bisa menjadi pemandu untuk kita menyedot cairan itu. Contohnya di gambar yang kanan bawah, kalau kita mendeteksi ada suatu kelompokan cairan, yang ini, yang hitam ini, kita bisa melakukan injeksi di situ, insersi dari needle, kemudian kita sedot keluar cairannya, baru kita kemudian periksa. Nah, ini yang disebut sebagai guiding needle placement untuk aspirasi kalau dia bentuknya cairan, atau biopsi kalau dia bentuknya jaringan padat. Ini yang membedakan dengan zaman dulu, di mana zaman dulu ini biasa prosedurnya dilakukan secara blind. Jadi kita tidak tahu ini ujung jarumnya emang benar di daerah yang cairannya atau meleset. Tapi kalau udah pakai ini, kita pasti yakin, bahkan ada gambarnya yang memperlihatkan secara jelas, jarum ini, ujung jarumnya berada di dalam cairan tersebut. Ya. Nah, zaman sekarang ini memang eh, nyedot cairan di sekitar prosesis itu menjadi suatu protokol yang wajib ya dalam pathway penanganannya itu. Karena itu merupakan bukti yang tidak terbantahkan apabila terdapat infeksi pada daerah prosesis. Ya. Karena apa? Bisa juga cairan itu cairan bukan infeksi. Ya memang ada reaksi jaringan, terbentuk cairan, tapi nggak ada kumannya. Dan itu tentu berpengaruh. Kalau emang nggak ada kumannya, maka tentu tidak ada alasan untuk dibongkar. Tapi kalau dia ada kumannya, harus dibongkar. Jadi ya, ini menjadi prosedur yang rutin, terutama untuk orthopedic surgeon untuk mengetahui cairan itu septic atau aseptic. Sehingga prosedur ini bisa dibilang termasuk yang cukup rutin dikerjakan. Nah, tentunya dalam hal diagnostik sih sebenarnya gantung ya, tetap kalau dia kelainannya tetap di periprostesis, apalagi kalau gambarnya segede yang digambar kanan atas, yang putih itu cairan semua tuh, infeksi yang sangat luas beredar dari prostesis menuju ke kulit dia bikin kistel ya, itu juga jelas. Tapi kalau cairan tidak sebanyak itu, ultrasound tetap bisa mendeteksi dan bahkan ultrasound juga bisa mendeteksi kelompokan cairan ini dan juga patusnya atau fistolnya yang menuju ke atas itu bisa dilihat sekaligus juga itu ya. Jadi ini memang kelebihan dari ultrasound sebagai alternatif. Tentunya tidak semua pasien bisa di MRI, entah karena alasan biaya atau karena alasan sesuatu hal yang membuat pasien itu tidak bisa di MRI. Misalnya dia takut ruang sempit, misalnya dia eh, sakitan goyang-goyang terus gitu ya, nggak bisa diem tapi mau dikasih sedasi umurnya terlalu lanjut misalnya, atau dia menolak untuk dilakukan sedasi pasiennya, maka alternatif ini akan sangat membantu untuk memberikan jalan keluar. Oke, itu adalah sekilas mengenai imaging modality yang kita gunakan dalam evaluasi prostesis. Sebenarnya ada satu lagi, tapi karena keterbatasan waktu, saya tidak masukkan dalam dalam presentasi ini, yaitu mengenai pemeriksaan kedokteran nuklir. Khususnya karena ya, jarang dilakukan juga sebenarnya. Jadi saya batasi hanya dari yang sampai USG saja. Nah, sekarang kita fokus kepada infeksi pada prostesis di sendi panggul. Nah, periprosthetic joint infection atau PJI ini memang merupakan penyebab tersering sampai perlu resurgery. Ya. Dan ini dalam hal eh, di lutut ya. Kalau di panggul dia nomor tiga tersering. Nomor tiga tersering dilakukan revisi. Ya. Dan insidensinya sekitar 1-3% dan biasanya evaluasi untuk menentukan perlu tidaknya revisi akibat infeksi di prostesis hip ini sangat bergantung pada radiologi, khususnya adalah pemeriksaan radiografi.
Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, di mana pemeriksaan radiografi inisial itu berfungsi sebagai data baseline, dan pemeriksaan serial selanjutnya adalah untuk asesmen secara berkala seiring dengan waktu berjalan. Dan tentunya yang menjadi tantangan apabila temuannya itu tidak begitu meyakinkan sehingga menjadi ragu-ragu nih ya atau tidak dan langkah selanjutnya apakah kita follow up foto saja atau kita langsung melangkah ke modalitas yang lebih canggih seperti CT atau MRI atau ultrasound. Hmm. Cara patogenesis menurut teori biasanya mikroorganisme itu dapat tumbuh dalam biofilmnya sehingga dia akan menempel di permukaan dari implan dan membentuk suatu kelompok jaringan yang kompleks ya. Dan biasanya sih dalam model seperti ini karena dia bertumbuhnya di dalam biofilm yang terbentuk di sekitar dari implan, dia jadi relatif rentan terhadap antibiotik. Ini yang membuatnya menjadi sulit dan harus dibongkar lagi. Nggak bisa sekedar minum antibiotik langsung beres ini. Ini menjadi kompleks masalah. Bicara penyebaran infeksi, sama seperti yang lain, bisa dengan kontaminasi langsung atau hematogenus atau dari apa, kontinuitas. Dan secara progresi biasanya ada dibagi menjadi beberapa tahap ya. Yang bagi itu bisa early, bisa cepat, atau bisa lanjut. Nah, apa temuan yang pada infeksi sebenarnya? Ya, yang kita lihat. Yang pada tulang, tentunya kita bisa menemukan sequester. Ini sama seperti infeksi yang lain yang juga bukan prostesis. Terdapat perubahan pada tulang dan perubahan itu berlangsung dalam kurun waktu yang cepat. Baik itu berupa penebalan korteks atau ada radiolusensi di sekitar implan ya. Tapi yang pasti apabila terdapat lusensi di sekitar implan lebih dari 2 mm ketebalannya, itu sudah menjadi suatu menurut penelitian ya, suatu kesimpulan bahwa itu memang patologi. Kalau kurang dari 2 mili masih bisa jaringan fibrus ya, atau bukan infeksi maksud saya. Sehingga biasanya ini menjadi informasi yang penting. Nggak sembarang lusensi berarti pasti infeksi. Kalau pada tulang osteomielitis kan normalnya emang nggak ada radiolusensi. Begitu ada pasti sesuatu. Kalau ini belum tentu. Hanya ketebalan lebih dari 2 mili yang kita anggap sebagai satu patologi. Atau osteolisisnya multifokal dengan tepi yang suram. Atau bisa juga ada reaksi periosteal. Apalagi kalau terlihat ada radiolusensi yang densitas udara di sekitar implan. Ini bisa ditemukan apabila kebetulan kumannya adalah kuman penyebab yang memproduksi udara. Ya, ini tentu dapat menjadi bahaya juga. Ya. Nah, selain itu juga temuan pada soft tissue menjadi penting juga, yaitu apabila ketemu ada sinus tract, ada fluid collection, atau ada edema, ya, atau sendinya jadi distensi, gembung begitu, atau melebar. Ya. Nah, pemeriksaan radiografi dalam hal ini dilakukan tetap sebagai inisial, sebenarnya tidak begitu sensitif, ya, karena pada untuk soft tissue memang dia tidak begitu sensitif, ya. Nah, untuk perubahan pada tulang biasanya juga baru terlihat dalam kurun waktu sekitar 2 minggu atau lebih gitu ya. Hingga 50% orang yang dengan X-ray-nya normal itu belum tentu nggak ada infeksi. Ya, jadi pasien datang dengan keluhan nyeri, habis pasang prostesis 2 bulan lalu, kok tiba-tiba dalam 3 hari terakhir dia nyeri. Ya, pemeriksaan laboratoris mengarah pada kemungkinan infeksi, tapi pasti foto normal. Itu bisa, bukan berarti nggak ada infeksi. Jadi tetap harus diwaspadai. Ya. Dan kemudian tergantung bagaimana kasusnya, apakah dibuat foto serial ya, atau pemeriksaan yang lain. Foto serial tujuannya tentunya adalah untuk melihat ini ya, untuk melihat progresivitas. Ya. Jangan-jangan yang tadinya nggak ada jadi ada gitu ya. Nah, itu yang setidaknya menjadi patokan dalam menilai serial tadi pada radiografi. Nah, untuk seragaman dalam dalam sistematika pelaporan atau komunikasi antar spesialis, maka yang banyak digunakan tentunya ada untuk mendetailkan di mana terjadi patologinya, dibuat semacam zona-zona di sekitar implan dalam hip ini misalnya,
panjang dari prostesis pada femur itu dibagi menjadi tiga kelompokan di sisi lateral dan sisi medial. Dibagi tiga ada zona 1 sampai zona 7. Zona 4 itu adalah di bagian distal dari prostesis. Pada bidang anteroposterior. Untuk komponen prostesisnya dibagi menjadi tiga regio, ya, sehingga nanti bisa digambarkan kira-kira apabila ketemu kelainan ini nggak cuma infeksi, tapi juga bisa untuk prostesis, periprostesis fracture juga bisa. Ya. Intinya regio ini jadi menggambarkan seberapa berat atau seberapa luas kelainan yang ada. Makin besar regio yang terlibat, tentunya akan makin berarti makin luas kelainan. Nah, pada bidang lateral atau sagital, kita bisa melihat regionya dibagi menjadi 4, 5, 6 untuk yang di acetabulum. 4 itu adalah sisi anterior, 6 posterior. Ya, atau juga dibagi menjadi 8, 9, 10, 11, 12, 14 untuk daerah femoral. Yang dimana 8, 9, 10 yang lebih di anterior. 12, 13, 14 itu yang di sisi posterior. Ya, ini yang tadi saya maksud, yaitu apabila kita menemukan gambaran osteolisis berupa periprostatic lucency. Dalam keadaan normal harusnya tidak ada daerah yang radiolucent. Kalau kita lihat ini ada daerah implan, kemudian ada garis tipis yang lebih gelap, kemudian ada garis tipis yang lebih terang lagi, baru setelahnya adalah bone marrow dari atau trabecula dari tulang. Harusnya nggak ada, harusnya trabecula tulang langsung ketemu implan. Atau bagian yang sklerotik putih ini langsung ketemu implan. Kadang ada beberapa kasus juga implannya dilapisin dengan bone cement. Tapi radiolucency yang gelap tipis linear ini harusnya nggak ada. Ini yang disebut sebagai periprostatic lucency. Dan pada kasus ini kebetulan tebalnya di bawah dari 2 mm. Ini mengenakan adanya pembentukan membran fibros. Sklerotik dibatasi oleh yang sklerotik tipis ini. Ini reaksi fibros yang bersifat stabil dan ini biasanya tidak diapa-apakan. Ini adalah dianggap sebagai satu yang normal, tidak memerlukan research. Kecuali apabila pada foto selanjutnya daerah lucensi ini bertambah luas. Yang tadinya kurang dari 2 mili, tahu-tahu lebih dari 2 mili. Atau zonanya bertambah. Ya. Tadinya kan ini zona 1, 2, ini zona 3 dan zona 4 ya kayaknya nih. Ya. Tadinya zona 3, 4, tiba-tiba pada foto 2 bulan kemudian atau 1 bulan kemudian dia jadi zona 1, 2, 3 ikut kena semua gitu. Jadi ada perluasan. Itu baru dicurigai sebagai abnormal. Dan ini menjadi dasar pentingnya apa? Bahwa kita dalam menilai foto pasca prosedur selalu harus melihat foto lamanya. Karena acap kali yang kita temukan sebagai kelainan itu disimpulkan berdasarkan perubahan dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya nggak tahu gambarnya, kita susah mengatakan, ini barang ini emang udah ada dari dulu dan menetap, atau dulunya nggak ada dan sekarang progressing bertambah luas seperti sekarang ini. Itu adalah kita harus jawab dan itu yang menyebabkan perlu foto lama. Ini kadang-kadang kalau penjelasan atau komunikasi kepada pasien itu kurang, pasien ya marah-marah kalau menganggap ini lama sekali hasilnya, dokternya menyulitkan, saya merasa dipingpong dan sebagainya. Nah, tentunya dalam hal ini yang dokternya perlu untuk menjelaskan, syukur-syukur kalau dokternya menangani pasien nih. Tapi kalau pun enggak, dokter radiologinya harus menjelaskan kenapa itu perlu. Nah, nah ini contoh yang lain. Kali ini radiolucensinya lebih dari 2 mili nih. Kalau kita lihat yang di sini ini ada radiolucensi di sekitar prostesis nih. Dan dia tebalnya lebih dari 2 mili. Di sini kita lihat dia ada dalam zona 1 dan zona 7. Ya, pada implan yang kebetulan pakai semen juga. Ya. Dan kemudian kita juga lihat di zona 2 juga ada yang panah pendek. Ya. Dan juga kita melihat adanya fraktur juga di situ kebetulan. Jadi bukan cuma lucensi tapi ada fraktur. Dan ini adalah kelainan-kelainan yang bisa kita lihat hanya dari foto polos saja. Atau contoh yang ini. Kali ini lucensinya bukan kurvil linear atau linear, tapi kadang juga bisa globular. Berkelompok. Ya.
di atas yang di zona berapa nih? Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3 ya. Dari sini samping dalam sini sampai ke atas sini. Dan kita lihat tepinya tegas dan ada sklerosis yang cukup tebal di situ. Ini biasanya artinya ada kerusakan atau ada yang disebut sebagai acetabular liner wear. Jadi ada masalah di komponen acetabulumnya, ya istilah singkat kata aus gitu ya. Nah, ini biasanya adalah satu bentuk komplikasi jangka panjang, ya, bukan infeksi. Kalau infeksi biasanya dia melebar sesuai dengan area prostesisnya. Kalau ini kan berkelompok di sini. Tapi tetap ini ya harus diperbaiki juga, nggak bisa dibiarin. Nah, ini adalah contoh kalau kita melihat ada radiolusensi sesuai densitas udara yang ditunjukkan dengan kepala panah. Kita lihat jaringan lunak sekitar prostesisnya tebal, ya. Dan kita lihat juga sebenarnya ini udah ngesot ya posisinya ya. Karena kalau kita lihat dari mangkok acetabulumnya, maka kaput femur prostesis ini tidak tepat di tengah, tapi cenderung menggeser ke atas. Sehingga jarak ini dan jarak ini berbeda jauh ya. Jadi lihat ada migrasi dari kaput femurnya baik ke atas maupun ke arah luar, sehingga dia menjauh dari mangkoknya ini. Lihat jaraknya jauh. Itu ada juga aware juga, tapi selain itu juga kita bisa melihat ada edema sekitarnya juga dan juga ada radiolucensi ini yang diidentifikasi menunjukkan adanya udara ya, yang menduga ke arah proses infeksi ya. Nah, di sini tentunya sekali lagi yang tadi saya katakan perlu ada perbandingan dari imaging sebelum. Imaging sebelumnya lucensi ini nggak ada, terus sekarang ada membuat kita yakin tentunya. Tapi di luar itu kita juga bisa yakin apabila kebetulan terlihat ada reaksi terrestrial atau ada edema jaringan lunak yang jelas seperti pada kasus ini. Nah, ini contoh kasus nyata yang kami jumpai di RCM ya. Dan di sini kita juga bisa melihat jelas sih memang ya bahwa kaput femur dari prostesis itu dislokasi terhadap komponen acetabulum. Acetabulumnya berotasi, jatuh ke bawah sini nih, sehingga kaput ini naik ke atas ini gitu ya. Dan kita lihat di sini terdapat radiolucensi periprostesis ya, dan ada reaksi sklerotik sekitarnya, bahkan dia sampai ke bawah sini gitu ya. Dan juga di komponen acetabulumnya di sini juga. Tapi kita lihat serial berikutnya dan berikutnya lagi di sini, radiolucensi itu bertambah progresif, tambah luas gitu ya. Nah, itu yang tentu membuat kita perlu menjadi perhatian. Ini bulan 9, kemudian pada bulan 11, dan pada bulan Februari tahun berikutnya. Jadi sekitar tentang 5 bulan, kita lihat perlahan tapi pasti ini progresinya, lusensinya bertambah. Dan ini yang perlu untuk kita, ini maksud saya kegunaannya untuk kita eh, mengatakan apakah lusensi itu abnormal atau tidak, gitu ya, dengan membandingkan dengan foto sebelumnya. Nah, tentu CT scan sekali lagi meskipun dia ada artefak kita bisa minimalkan zaman sekarang ini ya. Dan tentunya tetap menggunakan kontras khususnya apabila kasusnya adalah infeksi karena kita tentu mau melihat ada tidaknya perubahan densitas pasca pemberian kontras seperti halnya pada kasus-kasus lain yang bukan pakai prostesis juga ya sama membutuhkan uh, membutuhkan kontras. Tapi kadang-kadang ada hal-hal lain yang juga kita bisa lihat tanpa membutuhkan kontras, misalnya terbentuknya elevasi periosteum ya, seperti di kasus ini ada garis radiolucent dan kemudian ada penebalan periosteum di daerah yang panahnya bengkok itu. Nah, kita lihat di sini ada elevasi periosteum. Ya. Itu menunjukkan adanya proses infeksi dan juga di sekitar implan ada radiolucensi yang pada penamaan dari CT kita lihat di sini bisa kelihatan dengan jelas. Melihat yang ini artefaknya bisa diminimalkan hingga tetap kita dapat menegakkan diagnosis. Ini contoh yang lain, di mana kita bisa melihat di sini terdapat radiolucensi di daerah komponen acetabulum ya, di proksimal di sini, yang panah putih, ya, lucensi di zona zona 2. Ya. Zona 1, sini zona 2, zona 3.
Nah, kemudian pada saat dilakukan CT scan, nah ini kebetulan, kebetulan sekali lagi bahwa ini dilakukan dengan CT scan yang mungkin pengerjaannya tidak begitu optimal sehingga artefaknya terlalu heboh gitu. Tapi ini tetap meskipun artefaknya banyak di sini, artefak logam kayak garis-garis ini semua. Tapi kita tetap melihat ada penebalan jaringan di sekitar prosesis yang panah putih itu. Dan pasca pemberian kontras terlihat ini bagian sentralnya lebih gelap dibanding bagian tepinya. Berarti ada REM enhancement di situ. Dan REM enhancement ini pada kasus yang diduga infeksi tentunya cocok dengan formasi abses prostesis. Ya. Jadi sekali lagi pun kalau pada keadaan di mana alatnya tidak punya software untuk mereduksi artefak, kadang-kadang tetap terlihat meskipun ada artefak. Kebetulan akan terlihat di daerah yang pas tidak ada tidak ada artefaknya. Dan tentunya tergantung dari luasnya kelainan yang ada. Misalnya periprostatic fracture, kalau garis fraktur itu luas dan ada migrasi fragmen, tentunya meskipun ada artefak bisa kelihatan. Atau dia ada infeksi seperti ini, formasi abses yang luas, meskipun banyak artefak karena infeksinya besar, bisa kelihatan. Jadi jangan, nah tentunya nggak bisa sekarang ini langsung pasien itu, oh nggak bisa karena dia ada implannya, dia nggak bisa dilakukan CT gitu ya, nggak bisa. Dan tetap harus dikerjakan karena kita tidak tahu kadang-kadang seberapa luas prosesnya terjadi dan apakah masih bisa memberikan informasi atau tidak. Ya. Ini juga contoh yang lain, di mana meskipun ada banyak artefak, nggak begitu bersih, tapi kita bisa melihat ada edema di daerah sekitarnya, dan di sini ada gambaran udara juga di sini. Yang gelap ini satu di tengah jaringan lunak tebal. Abaikan dulu artefak yang garis-garis ini yang di sekeliling implan. Kita lihat ini jaringan tebal, ada gambaran darah di dalamnya, berarti ada formasi abses. Ya. Ini tanpa kontras kelihatan. Dan kemudian kita lihat di sini, kutis-kutisnya semua juga edema. Kutisnya tebal, kita lihat di sini tebal di sini. Ya. Jadi sebenarnya kelainan ini semua bisa terlihat meskipun ada artefak. Ya. Ini juga tentunya pada bagian di bagian kita juga bisa menggunakan sendi panggul kontralateral sebagai pembanding. Maka kita lihat di sini, ini ada otot-otot aductor longus di sini misalnya, atau ya, obturator ya barangkali di sini ya, potongan daerah sini kita bandingkan dengan sisi yang sehat, maka pada sisi yang sakit yang disafrofisis ini secara volume dia bertambah tebal dibandingkan yang sebelahnya kita asumsikan normal, dan juga ada area yang awan gelap di sini yang luas, batas tidak tegas, irregular, bisa jadi ini adalah eksudat ya. Nah, dalam hal ini kita bisa membandingkan bahwa memang pasti ada kelainan dengan menggunakan perbandingan pada sisi kontralateral yang asimptomatik. Nah, demikian juga dengan MRI, meskipun ada artefak, kadang kontras dapat membantu, juga kita juga melihat adanya edema, peradangan edema pada jaringan lunak, terutama di daerah sekitar dari implan itu sendiri. Dan kita lihat di sini ya, blooming artefak bisa di-press ya, sehingga nggak menutupi sekitar. Kita bisa lihat putih-putih ini semua nih abnormal. Nah, bahkan pada bagian perut itu kita juga bisa melihat adanya penebalan periosteal atau adanya edema yang menyusuri panjang tulang yang panas putih ini. Ya, itu juga bisa kelihatan. Meskipun implannya potong di tengah ini. Kita lihat korteksnya tebal, ada penebalan periosteum, dan ada edema perioseus. Itu juga menunjukkan adanya reaksi periosteal yang menunjukkan suatu proses infeksi. Nah, tentunya sekali lagi sama seperti yang saya tadi, kalau kebetulan ada formasi abses yang luas gitu ya, maka meskipun ada artefak di implan, tapi absesnya itu bisa nongol-nongol sampai ke permukaan gitu, dan ini pasti kelihatan, ini pasti kelihatan. Ya. Sehingga dengan mudah kita dapat mengatakan ada tidaknya infeksi atau formasi abses ya, di peri implan yang mendukung dengan suatu adanya eh, infeksi peri proses. Nah, tentunya USG juga dapat membantu, tapi sekali lagi tergantung dari eh, operatornya. Kalau operatornya sudah biasa untuk melakukan ini, khususnya karena
ada prosesis juga ya di sini dalam hal ini. Tapi kita dapat membedakan, kita tahu USG secara basic ilmuannya adalah paling superior membedakan suatu struktur itu padat atau cair. Itu dari dulu kan USG terkenalnya. Sehingga dengan sendirinya formasi abses periosus dia dapat dengan mudah untuk mendeteksi ya, fluid collection, distensi kapsul kendi, apakah itu ada bursa atau edema, bahkan ada sinus tract itu bisa kelihatan. Ya, dan untuk tindakan aspirasi dia sensitivitasnya sangat tinggi itu, sampai 97%. Itu tentunya membuat pemeriksaan ini jadi sangat menarik ya. Ini contohnya adalah salah satu yang kami kerjakan di tempat kami ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah jarumnya, ini adalah ujung jarumnya, dan struktur abnormal itu adalah ini semua nih, yang gelap segede ini. Dan ini adalah fluid collection ya. Kita lihat ada quake, ada enhancement di sini, posterior enhancement, dan di sini kita bisa memastikan bahwa jarum kita berada di daerah yang dicurigai, lalu dilakukan penyedotan cairan di sini. Ya, dengan ujung jarum di sini. Jadi langsung langsung dapat kelainannya, langsung ketemu gitu ya. Data yang keluar adalah eksudat. Ini USG yang sangat membantu nih. Tanpa melakukan USG tentunya sangat sulit untuk melakukan uh, aspirasi yang sekali tusuk dapat. Kalau zaman dulu kan mesti percobaan berapa kali ya. Jadi kesian pasien yang berapa kali percobaan ditusuk-tusuk belum tentu dapat saya. Dengan USG itu jauh lebih mudah. Demikian kira-kira sejawat sekalian yang bisa saya paparkan pada sore hari ini, setidaknya diharapkan memberikan informasi bagi sejawat sekalian bahwa pemeriksaan radiografi untuk infeksi periprostesis itu sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang wajib. Eh, Diagnostiknya itu tentu membutuhkan radiologi pasti, baik itu minimal fotokopi tentu dalam korelasinya dengan klinis dan laboratory finding. Jangan klinisnya nggak ada apa-apa, labnya normal, tiba-tiba minta foto. Nah, itu aneh tuh. Ya. Klinisnya itu kok tiba-tiba minta foto. Yang pasti harus ada klinisnya, eh, labnya juga mendukung, dan kemudian baru dilakukan pemeriksaan radiografi. Nah, tentu radiografi dalam hal ini biasanya digunakan sebagai initial studies, dan dalam konteks ini CT MRI, ultrasound menjadi pemeriksaan lini kedua untuk membantu radiografi dalam hal ini dalam mendeteksi kelainan tersebut dan mengkarakteristiknya dengan lebih akurat ya. Selain juga dapat dipakai untuk guiding untuk aspirasi cairan. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dikerjakan terkait dengan upaya deteksi komplikasi infeksi pada prostesis. Apabila sejawat sekalian tertarik untuk membaca lebih lanjut, berikut adalah literatur yang saya gunakan untuk materi pada sore hari ini. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Dokter Marcel atas penjelasannya. Jadi ternyata memang banyak sekali yang harus kita nilai ya dok. Misalnya pasiennya pasca pemasangan prostesis, baik itu di panggul maupun prostesis lainnya, ada banyak hal yang bisa kita perhatikan. Nggak cuma ada loosening atau tidak, tapi juga jaringan lunak sekitarnya kita lihat ada edema atau tidak, atau misalnya ada tanda-tanda infeksinya atau tidak gitu ya dok. Bagi peserta sekalian yang baru bergabung nih, selamat datang. Kalau ingin bertanya kepada Dokter Marcel, boleh silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar untuk nanti saya bacakan. Oke, Dok, tadi kan sudah dibahas sedikit tentang modalitas imaging radiografi ya, Dok, sebagai modalitas pertama pasca untuk evaluasi pasca pemasangan prostesis. Itu biasanya dilakukannya berapa lama sih, Dok, setelah pemasangan? Kan ada yang difoto langsung segera setelah pemasangan, ada juga yang follow up ya, Dok. Nah, itu kira-kira apa-apa aja sih, Dok, yang harus dinilai? Kalau soal timing melakukannya sih biasanya memang bisa setidaknya dalam 3 bulan pertama tadi. Tapi biasanya sih setelah nggak ada yang langsung setelah operasi difoto, tapi ada juga yang ya pasien pas sudah mau pulang atau pas kontrol pertama baru dia foto itu juga ada. Itu sih. Tapi yang pasti jangan terlalu jauh juga dari timing operasinya karena nanti kita jadi
Jadi kalau emang ada infeksi pada tahap yang awal sekali kita jadi bingung nanti ya ini infeksi baru atau emang habis operasi udah seperti ini gitu ya. Jadi biasanya sih secepatnya pasien itu yang nyaman juga tapi ya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Dan apa yang dinilai tentunya dalam konteks ini dalam tahap awal kalau kita bicara yang initial tahap dari mulai operasi sampai bulan-bulan awal, komplikasi yang sering itu cuma dua sih umumnya, yaitu fraktur dan infeksi. Biasanya fraktur dan infeksi itu terjadi early, jadi antara dua itu dan sehingga yang kita cari kelainannya, apa yang mau kita cari, tentunya adanya radiolusensi yang progresif seperti tadi yang saya sampaikan, ya, atau juga fraktur dari daerah tulang-tulang di sekitar ini. Nah tentunya kalau udah dibuat imaging post-op sebagai data baseline, misalnya 2 bulan atau 4 bulan kemudian pasien ada keluhan nyeri, kontrol lagi, foto ulang ya kita bandingkan dengan sebelumnya. Ini memang frakturnya waktu operasi udah ada fraktur atau memang fraktur baru terjadi belakangan, ya. Atau kalau ini memang infeksi, apakah tadinya nggak ada lusensi, sekarang ada lusensi. Biasanya yang dicari hanya itu. Tapi kalau kasusnya sudah lama, misalnya udah tahunan, tentu yang biasanya dicari adalah bukan hanya fraktur infeksi, tapi juga komplikasi jangka panjang seperti tadi polyethylene wear, ya, metalosis misalnya, ya, atau ya apa dislokasi dari prostesis ya macam-macam Ya. Jadi itu memang kira-kira. foto inisial tetap perlu untuk baseline-nya ya dok, untuk dilihat pasca pemasangan langsung itu kondisinya seperti apa. Jadi nantinya beberapa tahun kemudian untuk foto follow up kita bisa membandingkan ya dok sama foto yang sebelumnya yang langsung segera setelah pemasangan berarti ya dok. Ya biasanya sih itu kalau yang melakukan prosedur prostesis itu udah pasti akan melakukan itu pasti itu karena dia juga perlu bukti medico legal. Yang Hmm, sering terjadi sebagai masalah di lapangan adalah pada saat pasien mengalami satu kelainan sekian waktu kemudian dia foto disuruh bawa foto lama nggak mau. Nah, itu iya. yang seringkali karena pasiennya tidak diberikan pengertian bahwa evaluasi ini perlu bandingin sama sebelumnya. Ya itu yang sering di lapangan bikin ribut-ribut tuh. Karena pasien Atau merasa kadang fotonya dipersulit nggak lah, dikasih. hasilnya nggak langsung jadi, ya Iya nggak benar-benar. dikasih gitu ya. Atau ada dia bilang hilang, begitu udah kita jawab ya emang foto lamanya nggak ada, jadi kita nggak tahu nih kelainan apa. Atau selang seminggu balik lagi bawa foto lamanya. Dokternya suruh bandingin nih dok, wah, ketahuan. Bukan hilang sebenarnya, ada cuma di Mungkin males aja kali dok dibawa. Jadi Dikiranya kadang-kadang, buat apa sih gitu. iya, yang orang awam memang kadang-kadang memang nggak mudah untuk diberikan pengertian seperti ini. Oleh karena itu dari sisi kitanya lah yang harus komunikatif menyampaikan kenapa kita perlu bandingin dengan yang lama gitu. Kalau foto baseline sih pasti dibuat sih, nggak mungkin. Hmm, oke dok. Nah, untuk foto follow up juga mungkin untuk membedain dia infeksi atau cairan dengan metalosis tadi yang sempat dokter sebutkan, mungkin dari radiografi aja tidak cukup ya dok. Emang modalitas awalnya kita lihat apakah ada progresivitas loosening atau enggak dari radiografi, tapi kemungkinan kalau misalnya nantinya ada loosening, tentunya harus dilanjutkan dengan modalitas yang lebih canggih lagi atau seperti CT atau MRI atau mungkin USG ya dok. Nah, tadi Ya, itu dokter yang sempat tadi saya bilang, bilang bahwa tadi saya bilang bahwa tidak ada satu modalitas yang pasti untuk semuanya gitu. Sehingga ya. minimal mengkombinasikan dua modalitas minimal itu akan memberikan hasil terbaik. Apabila klinisnya condong ke sana, tapi imaging X-ray-nya normal, ya artinya kita harus combine X-ray ini dengan yang lainnya lagi. Gitu. Sehingga kita bisa lebih memastikan ini memang benernya apa. Gitu. Nah, apakah harus selalu butuh kontras, dok, untuk modalitas imaging lanjutannya itu, seperti CT atau MRI itu? Ya, kalau emang arahnya ke arah infeksi, iya. Tapi kalau arahnya curiganya ke arah misalkan fraktur, tentunya tidak. Ya. Tapi memang saya akui bahwa pada kenyataannya seringkali kita nggak mudah secara klinis membedakan ini fraktur atau infeksi atau terjadi dua-duanya. Gitu. Iya. Jadi sih biasanya sih dimintakan meskipun ada yang udahlah prakontras dulu nanti kalau misalkan ternyata emang ada kecurigaan baru ditambahin kontras gitu ya.
biasanya sih begitu. Tapi ada juga yang klinisi yang udahlah biar jangan sampai ada delay lebih lama lagi langsung aja dengan kontras. Memang sih lebih cepat dengan kontras langsung ya. Kayak Ya, kalau ada formasi abses atau kan yang paling ditakutkan sebenarnya itu adalah infeksi sebenarnya. Karena itu tadi infeksi itu selain udah membuat operasi yang udah mahal itu jadi bubar jalan jadi sia-sia. Yang kedua karena ada biofilm itu tadi yang membuat mikroorganisme itu lebih tidak terjangkau oleh antibiotik itu sehingga membuat hmm, dia harus dibongkar lagi. Nah, makin banyak, makin luas area yang rusak, nggak bisa dengan mudah diganti. Maksud saya ini ya, misalnya udah ada prostesis, terus di daerah femurnya itu kemudian ada infeksi, tapi terlambat ditemukan, sehingga tulang yang ada di sekitar prostesis di bagian femurnya itu lama-lama udah habis, hancur, hancur, hancur. Gitu. hancur. Nah, dengan sendiri pada saat kemudian diputuskan untuk dioperasi dan diganti, pada saat mau ganti dengan prostesisnya, ya nggak bisa karena tulang femurnya udah tinggal separuh. Hmm, Sehingga mau nggak mau mesti ganti dengan prostesis yang long stem yang komponen femoralnya panjang gitu loh. Nah, itu kan jadi kemungkinan untuk komplikasi malah jadi tambah di lebih kemudian besar hari. lagi. Dan juga ya alatnya belum tentu tersedia, mungkin jadi macam-macam deh gitu ya. Jadi memang kalau ada infeksi itu lebih cepat ditemukan itu lebih baik. Hmm. Hmm, iya dok, benar sekali. Ini kalau saya lihat di kolom komentar sih sebenarnya belum ada pertanyaan nih dok sepertinya. eh Masih pada Kalau menunggu. melihat, iya dok, udah lagi siap-siap mau bulan puasa mungkin dok nunggu sidang isbat kayaknya. Kapan sih? Kebetul, Belum harusnya tahu. sih hari ini dok sidangnya malam ini. Oh, sidangnya hari ini. Mm-mm. Ya, ya. Jadi Pas kita bulan tunggu mati ya. pengumuman. Tapi Iya mendung makanya. langitnya. Nggak tahu. Mudah-mudahan ya teleskopnya bisa kayak dok ngeliat ngeliat dok walaupun mendung. Oke dokter, kebetulan ini kita udah 1 jam ternyata bersama dok. Udah jam 17.48. Mungkin saya cukupkan sampai di sini kali ya dok ya. Oke, pada Oke. Nah, dokter-dokter sekalian yang sudah bergabung bersama kita dari awal hingga akhir acara, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya di hari libur, di libur panjang ini. Jangan lupa juga untuk ikuti acara kita 2 minggu kemudian ya dok ya, yang di acara full moon-nya R3D atau Radiologi Reading Room Discussion itu jatuh di tanggal berapa ya dok? Saya lupa dok. Untuk full moon-nya bentar. di Ngintip dulu. Harusnya sih 2 minggu dari sekarang, yaitu tanggal 25 Senin ya. hari Mm-mm. Senin. Ya. Oke, nanti kita akan edarkan juga pemberitahuannya jauh-jauh hari ya dok ya. Flyernya akan kita sebarkan juga jauh-jauh hari untuk acara R3D dan nantinya juga untuk acara Studium Generale akan diadakan tiap bulan mati. Berarti bulan depan nanti ada lagi ya dok ya. Oke, kalau gitu eh, cukup sampai di sini acaranya. Saya tutup. Terima kasih banyak Dokter Marcel atas presentasinya dan terima kasih juga kepada Sama-sama. dokter-dokter sekalian yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu lagi.